Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Malam itu, langit di atas Vatikan terlihat begitu indah. Ribuan lampu berkilauan menghiasi bangunan megah yang selama ini dianggap sebagai pusat spiritual bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Udara dingin menusuk kulit, namun suasana di lapangan yang luas itu justru terasa hangat karena kerumunan besar manusia yang berkumpul dengan wajah penuh sukacita. Nyanyian pujian menggema, lilin-lilin dinyalakan, dan setiap orang tampak larut dalam suasana perayaan malam Natal yang dianggap paling sakral. Di tengah keramaian itu, berdirilah seseorang yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat taat terhadap ajaran yang ia anut sejak kecil. Tubuhnya tegap, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di saat orang lain tersenyum bahagia, ia justru memandangi langit malam dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Sesuatu yang selama ini dipendam, ditahan, dan berusaha diabaikan, tetapi malam itu, rasa itu justru semakin kuat. Ia mendengarkan setiap lantunan doa, setiap kalimat pujian yang diucapkan oleh ribuan manusia yang berkumpul. Namun di hatinya, ada pertanyaan yang terus berbisik pelan namun menusuk. Apakah semua ini benar? Apakah aku benar-benar memahami siapa yang selama ini kusebut sebagai Tuhan? Mengapa hatiku masih merasa kosong? Pertanyaan itu bukan muncul sekali dua kali, melainkan sudah lama hidup dalam pikirannya, tetapi selalu ia tekan karena takut dianggap ragu, takut kehilangan identitas, takut dicap tidak setia. Namun malam itu berbeda. Ketika melihat begitu banyak orang mengangkat tangan, menyanyikan pujian dengan penuh semangat, ia justru merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada jarak antara dirinya dan semua yang terjadi di hadapannya. Ia ikut berdiri, ikut menyanyikan pujian, tetapi suaranya terasa hambar. Bibirnya bergerak, namun hatinya diam. Di tengah gemerlap cahaya, ia justru merasa sepi. Di dalam hatinya, ada kenangan lama yang mulai muncul. Kenangan ketika ia masih kecil, ketika ia pertama kali diperkenalkan dengan ajaran yang selama ini ia yakini. Saat itu ia menerima semuanya tanpa bertanya, karena ia masih polos, masih percaya bahwa semua yang diajarkan kepadanya pasti benar. Namun seiring bertambahnya usia, semakin banyak hal yang tidak bisa ia pahami. Ia mulai membaca, mendengar, dan membandingkan. Beberapa hal terasa ganjil, terutama tentang sosok yang selama ini dianggap sebagai Tuhan. Mengapa seorang utusan yang mulia tiba-tiba diangkat menjadi sosok yang disembah? Mengapa ajaran yang mengalir kemudian terasa berbeda dari ajaran tauhid para nabi sebelumnya? Pertanyaan itu selalu ia simpan sendiri. Setiap kali muncul, ia menepisnya dengan kesibukan, dengan ritual ibadah, dengan membenarkan diri bahwa mungkin ia hanya kurang beriman. Namun semakin lama, pertanyaan itu tidak pergi, justru semakin menghantui. Malam Natal yang seharusnya penuh kedamaian ternyata justru menjadi malam paling berat dalam hidupnya. Ketika musik mulai berhenti sejenak dan suasana menjadi hening, ia merasakan dadanya berdegup keras. Seolah hatinya berteriak minta dipahami. Seolah ada cahaya kecil dari dalam jiwa yang meminta untuk tidak lagi diabaikan. Ia memejamkan mata. Di dalam keheningan batin itu, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar melakukan semua ini karena keyakinan? Atau hanya karena kebiasaan? Apakah aku mencintai Tuhan atau hanya mencintai tradisi? Pertanyaan itu menimbulkan perasaan sesak. Mata yang tadi memandang megahnya bangunan kini mulai berkaca-kaca. Di sekitarnya, orang-orang tampak bahagia. Ada yang berpelukan, ada yang tertawa, ada yang meneteskan air mata haru karena merasa merayakan sesuatu yang besar. Namun air mata yang mulai menetes di pipinya bukanlah air mata kebahagiaan. Itu adalah air mata kebingungan. Air mata seorang manusia yang sedang berada di persimpangan keyakinan. Hatinya terasa seperti disayat. Ia merasa seolah hidupnya selama ini berjalan dalam kerangka yang ia yakini kokoh, namun perlahan ia sadar bahwa pondasinya rapuh. Ia merasakan kejanggalan yang tidak bisa lagi ditutupi. Tentang sosok yang mulia, yang sebenarnya datang membawa tauhid.
Tentang ajaran yang kemudian berubah arah karena campur tangan manusia. Tentang sejarah yang tidak lagi selurus yang ia kira. Semakin ia memikirkan hal itu, semakin berat rasanya. Namun di saat yang sama, semakin kuat pula dorongan untuk mencari kebenaran. Ia tidak ingin hidup hanya mengikuti apa yang diwariskan begitu saja. Ia ingin berdiri dalam keimanan yang benar-benar ia pahami, ia yakini, dan ia jalani dengan hati yang bebas dari keraguan. Suasana kembali ramai. Lampu-lampu semakin terang. Pujian kembali berkumandang. Tetapi hatinya tetap tidak tenang. Ia merasa seolah seluruh dunia di sekitarnya berisik. Namun di dalam dirinya hanya ada satu suara yang terdengar jelas. Suara hati yang memintanya untuk berhenti berpura-pura. Langkahnya terasa berat. Ia memandang bangunan megah di hadapannya, tempat yang selama ini ia anggap sebagai pusat spiritual terbesar dalam hidupnya. Tempat yang selama ini ia hormati, ia cintai, ia agungkan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tempat itu bukan lagi rumah bagi jiwanya. Ia menarik napas panjang. Dingin malam menusuk tulang, namun ada sesuatu yang lebih dingin lagi, rasa takut. Takut jika ia suatu hari benar-benar meninggalkan apa yang selama ini ia yakini. Takut jika ia harus menjalani hidup yang berbeda. Takut kehilangan lingkungan, status, bahkan mungkin orang-orang yang ia sayangi. Namun di balik rasa takut itu, ada secercah harapan. Harapan akan ketenangan yang sesungguhnya. Harapan untuk benar-benar mengenal Tuhan tanpa perantara ajaran manusia. Harapan untuk memahami Nabi Isa sebagai utusan Allah yang mulia, bukan sebagai sosok yang dipaksa menjadi Tuhan oleh ajaran yang diciptakan manusia setelahnya. Malam itu, ia tidak menemukan jawaban. Yang ia temukan hanyalah keberanian kecil untuk mengakui bahwa selama ini ia gelisah. Itu saja. Tetapi keberanian kecil itu terasa begitu besar. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi menipu dirinya sendiri. Di tengah cahaya yang menyilaukan, di tengah tepuk tangan dan nyanyian, di tengah ribuan manusia yang merayakan dengan penuh keyakinan, berdirilah satu hati yang justru sedang mencari jalan keluar dari kebingungan. Satu jiwa yang sedang memulai perjalanan panjang menuju kebenaran. Satu manusia yang sedang dipanggil oleh Allah, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari. Malam Natal itu tidak berakhir seperti biasanya baginya. Ia pulang bukan dengan perasaan lega, melainkan dengan hati yang bergetar. Namun getaran itu bukan tanda kejatuhan, melainkan tanda awal kebangkitan iman. Di sanalah perjalanan menuju cahaya akan dimulai, dari kegelisahan yang selama ini ia pendam, dari malam yang penuh megah namun terasa kosong, menuju sebuah kebenaran yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam Natal itu, hidupnya tidak lagi sama. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang berat namun, sekaligus memaksa dirinya untuk lebih jujur pada hati. Keramaian Vatikan sudah lama usai, cahaya-cahaya perayaan sudah padam, namun cahaya kecil di dalam dirinya justru mulai menyala lebih terang. Bukan cahaya kebahagiaan, melainkan cahaya kegelisahan yang perlahan berubah menjadi keberanian untuk mencari kebenaran. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap kali ia berada di dalam bangunan megah yang selama ini ia anggap sebagai pusat keyakinannya, ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Dulu, tempat itu membuatnya merasa tenang. Sekarang, tempat itu justru mengingatkannya pada pertanyaan-pertanyaan yang tak henti menuntut jawaban. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tersenyum seperti biasa, berdiri seperti biasa, mengikuti ritual seperti biasa, tetapi hatinya tidak lagi sama. Di dalam kesunyian kamar, saat semua lampu dimatikan dan dunia terasa hening, ia mulai membuka perjalanan barunya. Ia mengambil buku-buku, tulisan-tulisan, dan berbagai sumber yang menjelaskan tentang Nabi Isa dari sudut pandang yang berbeda. Ia menemukan penjelasan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Ia membaca kisah para nabi sebelumnya, tentang ajaran tauhid yang lurus, tentang bagaimana para nabi menyeru kepada satu Tuhan yang esa. Semakin banyak ia membaca, semakin sering dadanya bergetar. Ada rasa takut, ada rasa kagum, ada keharuan yang sulit dijelaskan. Terkadang ia berhenti membaca hanya untuk memegang dada dan menarik napas panjang, karena setiap kalimat terasa seperti mengetuk pintu hatinya yang paling dalam. Ia merasa seolah menemukan potongan kebenaran yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Ada rasa takut yang selalu mengikutinya.
Ia takut dianggap mengkhianati keyakinan lamanya. Ia takut kehilangan posisi, kehilangan lingkungan, kehilangan orang-orang yang selama ini berada di sisinya. Banyak kali ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bersalah karena mencari kebenaran? Apakah salah jika aku ingin benar-benar mengenal Tuhanku? Pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Bahkan saat ia berjalan di antara keramaian jalanan Roma, pikirannya tetap berada pada pertanyaan-pertanyaan itu. Orang-orang di sekitarnya tertawa, berbicara, dan menjalani hidup seperti biasa. Namun ia merasa seolah dunia di dalam dirinya sedang berubah total. Ia tidak lagi melihat segala sesuatu dengan cara yang sama. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam diam. Bukan karena ia membenci masa lalunya, bukan pula karena ia marah pada ajaran yang selama ini ia jalani, tetapi karena ia menyadari bahwa hatinya mulai condong pada sesuatu yang berbeda. Ia mulai yakin bahwa selama ini ia memandang sosok Nabi Isa bukan sebagai yang seharusnya. Bahwa keberanian untuk mengakui kenyataan itu bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk kejujuran iman. Dalam keheningan doanya, ia mulai berbicara kepada Tuhan dengan bahasa yang paling jujur. Tanpa aturan panjang, tanpa ritual khusus, hanya dari hati yang benar-benar tulus. Ia memohon petunjuk, memohon kekuatan, memohon agar tidak tersesat. Air mata seringkali mengalir ketika ia berdoa seperti itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sedang berbicara langsung kepada Tuhan tanpa lapisan ritual yang menutupi kesederhanaan hatinya. Hari demi hari, keberanian itu tumbuh sedikit demi sedikit. Ia mulai berani mendengarkan kajian yang menjelaskan tentang tauhid. Ia membaca penjelasan yang menunjukkan bahwa ajaran yang berkembang setelah masa Nabi Isa telah banyak dipengaruhi manusia, terutama melalui ajaran Paulus. Setiap fakta yang ia temukan semakin memperkuat keyakinan bahwa selama ini banyak hal yang telah berubah dari ajaran murni para nabi. Namun sekali lagi, ia tidak langsung merasa lega. Justru semakin tahu, semakin berat beban di hatinya. Karena kebenaran yang ia temukan tidak hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga menuntut keputusan besar dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Ada satu momen yang tidak pernah ia lupakan. Suatu malam, setelah membaca penjelasan yang membuka matanya lebar-lebar, ia menutup buku itu pelan. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap kosong ke depan, namun rasanya seperti menatap seluruh perjalanan hidupnya. Saat itu, ia seperti melihat dua jalan terbentang di hadapannya. Satu jalan yang sudah lama ia kenal, penuh kenyamanan, penuh penerimaan masyarakat, namun menyisakan kegelisahan. Dan satu jalan lain yang asing, penuh risiko, penuh ketidakpastian, namun terasa benar dan jujur. Di tengah rasa takut itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Meski hatinya bergetar hebat, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah Allah sedang memeluk jiwanya pelan-pelan, menenangkannya, sambil berbisik bahwa kebenaran mungkin memang berat, tetapi selalu membawa ketentraman di ujungnya. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mempertahankan apa yang disukai banyak orang, melainkan tentang berani memilih apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia mulai mengerti bahwa iman bukan sekadar tradisi yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus dicari, dipelajari, dan dipahami dengan hati yang jujur. Setiap malam, ia kembali membaca. Setiap hari, hatinya semakin mantap. Namun ia belum berani menyampaikan apapun kepada siapapun. Semua ini masih ia simpan rapat sebagai rahasia antara ia dan Allah. Tetapi rahasia itu bukanlah beban lagi. Kini ia melihatnya sebagai cahaya yang akan menuntunnya pada masa depan yang berbeda. Meskipun belum mengambil keputusan besar apapun, langkah pencariannya telah membuat hidupnya berubah. Ia kini lebih sering merenung, lebih banyak bersyukur, lebih halus perasaannya kepada sesama. Ia mulai memahami bahwa kebenaran bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang pembentukan hati. Semakin ia mengenal tauhid, semakin ia merasa bahwa Tuhan begitu dekat, begitu nyata, begitu menguatkan. Ada rasa haru setiap kali ia menyadari betapa Allah masih memberinya kesempatan untuk berpikir, mencari, dan memahami. Ia merasa seolah diberi kesempatan kedua untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih benar, lebih murni, lebih penuh cinta. Bab perjalanan ini belum berakhir. Ia masih seorang pencari. Masih seorang yang berjalan di tengah keraguan dan keberanian.
Namun satu hal pasti, hatinya tidak lagi kosong seperti dulu. Kini hatinya dipenuhi harapan. Harapan akan sebuah kebenaran yang akan membuka jalan hidup baru. Harapan bahwa suatu hari nanti, ia tidak hanya memahami, tetapi juga berani mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan dalam diam, ia tahu, Allah sedang membimbingnya. Hari itu, langit terlihat tenang. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara gaduh, namun di dalam hatinya justru sedang terjadi badai besar. Setelah hari-hari yang penuh pencarian, membaca, merenung, dan menangis dalam diam, kini ia sampai pada satu titik di mana ia tak lagi bisa berpura-pura. Ia menyadari bahwa kebenaran yang perlahan-lahan ia temukan bukan sekadar pengetahuan, tetapi panggilan iman yang membutuhkan keberanian. Ia duduk lama di kursi kayu yang biasa ia gunakan untuk berdoa. Ruangan itu terasa sunyi. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menimpa lantai batu yang dingin. Tempat itu yang dulu memberinya rasa aman, kini justru menjadi saksi kegelisahan terdalam dalam hidupnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya terasa dingin, namun tubuhnya hangat. Ada perasaan campur aduk yang sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata. Di satu sisi, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Seakan setiap hari ia semakin diselimuti oleh cahaya kebenaran. Ia mulai percaya bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan utusan Allah yang mulia. Ia mulai yakin bahwa selama ini banyak hal yang berubah dari ajaran aslinya. Ia merasa bahwa tauhid adalah kebenaran yang begitu terang, begitu jelas, begitu menenangkan. Namun di sisi lain, ketakutan begitu besar membayangi langkahnya. Bagaimana jika orang-orang yang selama ini berada di sekelilingnya menjauh? Bagaimana jika ia kehilangan kedudukan? Bagaimana jika ia dianggap pengkhianat? Ia tahu, keputusan yang mungkin akan ia ambil bukanlah keputusan kecil. Ini bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi tentang identitas, masa depan, dan seluruh kehidupannya. Malam demi malam ia berjuang melawan rasa takut itu. Terkadang ia ingin menyerah saja, kembali pada kehidupannya semula, membiarkan hatinya kembali dibungkam oleh kebiasaan dan kenyamanan semu. Namun setiap kali ia mencoba memaksakan diri untuk berpura-pura, dadanya terasa sesak. Ada rasa sakit batin yang tak bisa ia jelaskan. Seakan jiwanya menolak untuk kembali hidup dalam keraguan. Pada suatu malam yang dingin, saat dunia terasa tenang dan hanya suara detak jam yang terdengar, ia kembali duduk sendiri. Dalam keheningan itu, ia seperti sedang menghadap langsung kepada Allah. Tidak ada hiasan ritual, tidak ada formalitas, hanya hati yang telanjang apa adanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata lirih dalam doanya, "Jika ini benar, kuatkan aku. Jika ini jalanmu, jangan biarkan aku mundur." Air mata pun jatuh. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata campuran antara takut, haru, dan pasrah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada tradisi, bukan kepada kebiasaan, tetapi hanya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Sejak saat itu, ia mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jujur. Ia mulai mengakui perasaannya, bukan lagi menyangkalnya. Ia mulai mengakui bahwa selama ini ia memang ragu. Ia mulai mengakui bahwa ada ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Ia mulai mengakui bahwa keimanannya perlu diarahkan kembali kepada tauhid yang murni. Namun keberanian itu bukan tanpa luka. Ada hari-hari ketika ia merasa sangat sendirian. Ia tidak bisa berbagi kepada siapapun. Tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada telinga untuk mendengarkan isi hatinya. Semua ia simpan sendiri. Namun justru dalam kesendirian itu, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Ia mulai merasakan bahwa selama ini ia mungkin terlalu bergantung pada manusia, bukan pada Tuhan. Suatu hari, ia berdiri lama di depan bangunan besar yang selama ini menjadi lambang keyakinannya. Ia memandangnya bukan lagi sebagai pusat keimanannya, tetapi sebagai bagian dari masa lalunya. Bangunan itu masih megah, masih indah, masih dipenuhi manusia yang setia datang dengan keyakinan penuh. Namun baginya, bangunan itu kini lebih seperti masa lalu yang harus ia hadapi dengan kejujuran, bukan lagi tempat untuk menambatkan hatinya. Ada rasa sedih yang tak terelakkan. Meninggalkan sesuatu yang telah menjadi bagian hidup bukanlah hal mudah.
Kenangan, doa, langkah-langkahnya, bahkan air mata masa lalunya pernah ia titipkan di sana. Kini, ia harus berdiri tegak dan mengakui bahwa ia harus berjalan ke arah lain. Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan merasakan dadanya perih, seolah ada sesuatu yang tercerabut dari dalam dirinya. Namun bersamaan dengan rasa sakit itu, ada kekuatan yang pelan-pelan tumbuh. Ia mulai memahami bahwa kebenaran memang terkadang menyakitkan di awal, tetapi selalu membawa ketenangan di akhirnya. Ia merasakan kelegaan kecil setiap kali ia mengakui apa yang benar dalam hatinya. Meski belum sepenuhnya mantap mengambil langkah besar, namun setiap keberanian kecil yang ia lakukan membuat batinnya semakin ringan. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan batin yang sangat mendalam. Ia tidak lagi sekadar membaca dan mempelajari, tetapi juga membangun keteguhan diri. Ia melatih hatinya untuk siap menerima segala kemungkinan, kehilangan, penolakan, bahkan kesendirian. Namun dalam latihan itu, ia justru menemukan sesuatu yang berharga. Ia menemukan Allah dalam kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian. Bukan dari sekadar mengikuti arus, tetapi dari keputusan sadar untuk memilih yang benar. Ia menyadari bahwa hidup hanya sekali, dan ia tidak ingin menjalani hidup dalam keadaan menipu dirinya sendiri. Di dalam hatinya kini ada dua hal yang berdiri berdampingan, ketakutan yang nyata dan keyakinan yang semakin kuat. Namun lambat laun, keyakinan itu mulai menang. Setiap kali rasa takut datang, ia kembali berdialog dengan dirinya, apakah aku ingin hidup dengan ketakutan manusia, atau dengan keberanian untuk jujur kepada Tuhan? Pertanyaan itu selalu menuntunnya menuju ketenangan. Pada suatu senja, saat langit mulai berubah jingga, ia berdiri memandang langit yang luas. Langit itu terasa begitu damai, seolah menenangkan hatinya yang penuh gejolak. Pada momen itu, ia merasa seolah Allah sedang berkata kepadanya, "Tidak ada yang perlu kau takutkan jika kau berjalan menuju kebenaranku." Matanya kembali berkaca-kaca. Ia tersenyum tipis, meski air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menjadi seorang yang gelisah. Ia mulai berubah menjadi seorang yang berani. Keberanian itu belum selesai. Perjalanan masih panjang. Keputusan paling besar belum sepenuhnya ia ambil. Namun pada bab ini dalam hidupnya, satu hal penting telah terjadi. Ia tidak lagi lari dari kenyataan. Ia kini berdiri menghadapinya. Dan bagi seorang manusia yang sedang mencari Tuhan, itu adalah kemenangan besar yang luar biasa indah. Dengan hati yang semakin mantap, ia melangkah ke fase berikutnya dari perjalanan iman. Ia tahu, setelah keberanian menghadapi kenyataan, akan datang saatnya untuk memilih. Dan ia berharap, ketika hari itu tiba, ia akan memilih bukan karena tekanan, bukan karena ketakutan, tetapi karena cinta yang tulus kepada kebenaran dan kepada Allah yang telah mengetuk pintu hatinya dengan begitu lembut namun begitu kuat. Hari itu, udara terasa berbeda. Seolah dunia sedang tenang, namun di dalam dirinya justru sedang ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat. Setelah melewati hari-hari panjang yang penuh kebimbangan, ketakutan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, kini ia memasuki fase yang lebih dalam. Fase di mana hatinya mulai merasakan keyakinan yang nyata. Jika sebelumnya ia masih bergulat antara takut dan yakin, kali ini cahaya keyakinan itu mulai memancar lebih jelas. Beberapa waktu belakangan, setiap langkahnya begitu dipenuhi dengan tanda-tanda yang membuatnya semakin teguh. Bukan tanda yang besar atau luar biasa, tetapi hal-hal sederhana yang justru menenangkan hatinya. Setiap kali ia membaca tentang ajaran tauhid yang murni, dadanya terasa lapang. Setiap kali ia mempelajari kehidupan para nabi, ia merasakan ketentraman yang sulit dijelaskan. Seolah hatinya berkata, "Inilah yang selama ini kau cari." Suatu hari, ia kembali berjalan melewati area yang selama ini menjadi pusat peribadatan terbesar dalam hidupnya. Kerumunan masih ramai seperti biasa. Orang-orang datang dengan penuh keyakinan, membawa doa, harapan, dan kepercayaan mereka. Namun kali ini, ia memandang semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan rasa marah, bukan pula dengan kebencian, tetapi dengan rasa iba dan haru. Ia menyadari, mungkin dulu ia sama seperti mereka, meyakini sepenuh hati sesuatu yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran yang ia temukan sekarang. Ia berdiri lama di sana,
Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya, dan membuat matanya terasa hangat. Bukan karena dingin, tetapi karena perasaan yang begitu dalam. Ia tidak lagi hanya melihat bangunan megah itu sebagai simbol keagungan. Kini ia melihatnya sebagai tempat yang penuh dengan manusia-manusia yang sedang mencari Tuhan, sama seperti dirinya. Bedanya, ia telah menemukan arah baru, sementara banyak di antara mereka belum menyadarinya. Di dalam hatinya, ia berkata lirih, "Ya Allah, jika ini benar jalan-Mu, jangan biarkan aku ragu lagi. Jadikan setiap langkahku penuh keyakinan. Lindungi aku dari ketakutan manusia, dan kuatkan aku untuk memilih-Mu." Kalimat itu diucapkan tanpa suara, hanya dalam hati, namun rasanya begitu kuat. Setelah itu, sebuah ketenangan turun dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian yang hangat menyelimuti dirinya. Bukan kedamaian semu, bukan ketenangan karena kebiasaan, tetapi ketenangan yang lahir dari keyakinan. Perjalanan pencariannya pun semakin dalam. Ia mulai memperhatikan setiap hal kecil yang selama ini mungkin diabaikannya. Ketika mendengar penjelasan tentang Nabi Isa sebagai seorang nabi yang mulia, bukan sebagai Tuhan, hatinya bergetar. Ketika membaca sejarah bagaimana ajaran setelah itu berubah karena campur tangan manusia, ia menangis. Bukan tangis kemarahan, tetapi tangis penyesalan sekaligus rasa syukur. Ia menyesal karena begitu lama hidup tanpa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Namun ia juga sangat bersyukur, karena Allah masih memberinya kesempatan untuk menemukan jalan yang benar sebelum terlambat. Setiap malam, ia menangis dalam doa. Ia berbicara kepada Allah seperti seseorang yang sedang mencurahkan seluruh isi hatinya kepada satu-satunya tempat bergantung. Ada satu malam yang begitu membekas. Malam itu, ia duduk sendiri di sudut ruangan, hanya ditemani cahaya lampu yang redup. Di hadapannya terbuka beberapa kitab dan tulisan yang telah ia baca berulang-ulang. Namun malam itu bukan lagi tentang membaca. Malam itu tentang berbicara kepada Tuhan. Tentang menyerahkan diri sepenuhnya. Dengan suara bergetar dan hati yang luluh, ia berkata dalam doa, "Aku tidak ingin lagi hidup dalam keraguan. Aku tidak ingin lagi menjadi hamba tradisi. Aku ingin menjadi hamba-Mu yang benar. Jika Engkau memang sedang membimbingku ke jalan ini, maka bimbing aku sampai akhir. Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan." Air mata pun mengalir deras. Bahunya bergetar, dadanya sesak, namun di balik semua itu ada rasa hangat yang menguatkan. Seolah Allah benar-benar mendengarkannya. Seolah pintu langit terbuka dan rahmatnya turun ke dalam hatinya. Setelah lama menangis, ia menutup matanya dan bersandar. Hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian dalam pergulatan batin ini. Ia benar-benar merasa ditemani oleh Allah. Hari berikutnya, ia menjalani hidup dengan perasaan yang berbeda. Dunia masih sama, orang-orang masih sama, lingkungan masih sama. Namun cara hatinya memandang semuanya sudah berubah. Ia kini tidak lagi melihat perjalanannya sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Ia mulai menyadari bahwa dipilih oleh Allah untuk mengenal kebenaran adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan. Setiap kali ia memikirkan tentang tauhid, hatinya terasa kuat. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah sejati setelah bertahun-tahun tersesat di jalan panjang. Ia tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ketakutan tentang kehilangan perlahan mulai digantikan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang ketika seseorang memilih Allah. Apapun yang mungkin akan pergi dari hidupnya, pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih mulia. Namun tentu saja, rasa gentar itu tidak hilang sepenuhnya. Sesekali, bayangan masa depan masih membuatnya cemas. Ia tahu, jika suatu hari ia benar-benar mengucapkan syahadat dan masuk Islam, hidupnya tidak akan lagi sama. Akan ada konsekuensi besar, beban berat, dan mungkin luka yang harus dihadapi. Tetapi kini, ketakutan itu tidak lagi mengalahkan keyakinannya. Kini ketakutan itu hanya menjadi ujian kesungguhan, bukan penghalang. Ada satu kejadian sederhana yang semakin menguatkan hatinya. Suatu sore, ia melihat seorang anak kecil duduk di sudut jalan, memegang roti sederhana namun memakannya dengan penuh syukur. Anak itu bukan orang yang punya segalanya, namun senyumnya begitu tulus. Tatapannya tenang. Saat melihat itu, ia merenung lama.
Jika seorang anak kecil bisa begitu bahagia hanya dengan sedikit, mengapa manusia dewasa begitu takut kehilangan hal-hal duniawi ketika mengejar kebenaran? Pertanyaan itu seperti tamparan lembut yang menyadarkannya bahwa ketakutan manusia seringkali lahir dari keterikatan pada dunia, bukan dari cinta kepada Tuhan. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kesadaran. Sejak hari itu, keyakinannya semakin kuat. Ia merasa Allah telah memberinya cukup tanda, cukup petunjuk, cukup alasan untuk mantap melangkah. Kini yang ia butuhkan hanyalah keberanian akhir untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang bukan hanya akan mengubah identitasnya secara lahir, tetapi yang lebih penting, akan menyempurnakan hubungannya dengan Allah secara batin. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali berdoa. Tidak panjang, tidak rumit, hanya satu doa sederhana namun penuh makna. Ya Allah, aku siap berjalan menujumu. Kalimat itu mungkin terdengar singkat. Namun bagi dirinya, itu adalah pengakuan terbesar dalam hidupnya. Itu adalah bentuk kepasrahan total, sekaligus tekad untuk melanjutkan perjalanan imannya, apapun yang akan terjadi. Malam itu seharusnya menjadi malam penuh sukacita. Malam yang selama ini dikenal sebagai puncak perayaan yang dirayakan dengan penuh kemeriahan dan keyakinan. Lampu-lampu gemerlap menerangi setiap sudut bangunan megah itu. Lantunan paduan suara menggema, membawa suasana haru, damai, dan penuh pengagungan. Orang-orang datang dari berbagai negara, berkumpul dengan pakaian terbaik, hati dipenuhi keyakinan bahwa malam itu adalah malam yang suci. Namun, tidak semua yang hadir malam itu datang dengan hati yang ringan. Ada banyak hati yang diam-diam membawa kegelisahan. Ada banyak jiwa yang sebenarnya masih bertanya-tanya tentang apa yang selama ini mereka yakini. Ada luka batin yang tidak pernah diucapkan, ada keraguan yang selama ini disembunyikan, ada pencarian panjang yang selama ini ditutupi senyum bahagia. Dan malam itu, semua perasaan itu mulai menemukan jalannya. Saat prosesi malam Natal dimulai, suasana mendadak terasa berbeda. Orang-orang yang biasanya merasa begitu yakin, justru malam itu merasakan sesuatu yang aneh di dalam dada mereka. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan hati mereka. Seolah-olah ada kebenaran besar yang selama ini mereka abaikan, kini berdiri tepat di depan pintu hati mereka, mengetuk dengan kuat. Saat lantunan doa mengalun, beberapa dari mereka menundukkan kepala lebih dalam dari biasanya. Bukan hanya karena haru atau rasa syukur, tetapi karena dada mereka tiba-tiba sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berusaha mereka abaikan. Tentang siapa yang sebenarnya mereka sembah. Tentang siapakah sosok yang selama ini mereka yakini sebagai Tuhan. Padahal semakin dalam mereka memikirkan, semakin mereka merasa ada sesuatu yang tidak selaras dengan fitrah hati manusia. Malam itu, di tengah hingar-bingar perayaan, ada yang menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ada yang memejamkan mata sambil menggenggam dada, menahan getaran hati yang tak tertahankan. Ada yang berbisik lirih dalam hati, jika engkau benar adanya, tunjukkanlah kebenaranmu. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan tidak mengenalmu. Suasana menjadi semakin menggetarkan ketika kesadaran mulai tumbuh satu persatu. Bukan karena ada yang memaksa, bukan karena ada yang menghasut, tetapi karena hati mereka sendiri yang berbicara. Akal mereka mulai menyatu dengan nurani. Mereka mulai melihat sesuatu yang selama ini kabur kini menjadi jelas. Mereka mulai merasakan bahwa sosok yang selama ini diagungkan bukanlah Tuhan yang sebenarnya, melainkan seorang utusan mulia yang diangkat oleh Tuhan. Seorang nabi yang penuh kemuliaan, penuh kasih, penuh pengorbanan, tetapi tetap seorang hamba yang patuh kepada Tuhannya. Dan kesadaran itu membuat air mata jatuh begitu saja. Ada yang menangis terisak. Ada yang menutup wajah. Ada yang terduduk lemah. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa pada masa lalu mereka. Tetapi karena haru. Karena Allah telah mengetuk hati mereka dengan cara yang begitu lembut namun begitu kuat. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa hidup selama ini ternyata belum benar-benar mengenal Sang Pencipta yang sesungguhnya. Di tengah keheningan batin itu, keberanian lahir. Jiwa-jiwa yang selama ini mencari kebenaran mulai saling menatap. Ada getaran yang sama di mata mereka. Ada cahaya yang sama di dalam pandangan mereka. Tanpa kata, mereka seperti memahami perasaan satu sama lain.
bahwa malam itu bukanlah sekadar malam selebrasi. Malam itu adalah malam kebangkitan iman bagi hati-hati yang tersentuh hidayah. Mereka maju perlahan. Ada yang melangkah dengan gemetar. Ada yang hampir tak kuat menahan tangis. Ada yang berusaha tegar namun tubuhnya bergetar hebat. Langkah mereka bukan langkah biasa. Itu adalah langkah yang lahir dari keberanian terbesar dalam hidup. Keberanian meninggalkan keyakinan lama demi mengikuti kebenaran yang diakini berasal dari Tuhan. Tatapan orang-orang di sekitar terbelalak. Ada yang terkejut. Ada yang tak percaya. Ada pula yang hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi pada malam sebesar itu. Kemudian, sesuatu yang begitu menggetarkan terjadi. Dengan suara yang bergetar, satu persatu mulai melafalkan kalimat suci yang menyatakan keesaan Allah. Air mata jatuh semakin deras. Banyak yang menangis terseduh-seduh. Ada yang menutup wajahnya sambil berlutut. Ada yang memeluk dada sambil menahan getaran hati yang begitu luar biasa. Malam Natal yang biasanya penuh dengan nyanyian berubah menjadi malam penuh tangis haru. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis kebahagiaan yang begitu dalam. Tangis kelegaan karena akhirnya menemukan kebenaran. Saat kalimat suci itu terucap, seolah-olah beban yang selama ini menekan dada mereka runtuh begitu saja. Ada kelegaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati mereka terasa ringan. Jiwa mereka terasa bersih. Seolah-olah mereka baru saja dilahirkan kembali dengan kehidupan yang benar-benar baru. Di antara mereka ada yang memeluk satu sama lain sambil menangis. Ada yang sujud, merasakan betapa kecilnya diri di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Ada yang menengadah ke langit sambil berbisik penuh syukur, karena akhirnya diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran sebelum mati. Malam yang dulunya hanya dikenal sebagai malam perayaan berubah menjadi malam sejarah bagi hati-hati yang menemukan cahaya. Bukan hanya satu orang. Bukan hanya dua orang. Banyak jiwa yang malam itu tersentuh hidayah. Mereka berdiri bukan karena ingin dipuji. Mereka melangkah bukan karena ingin terlihat hebat. Mereka hanya mengikuti suara hati yang selama ini meminta jawaban, dan malam itu, jawaban itu tiba dengan begitu indah. Yang paling menyentuh adalah ketika mereka menyadari bahwa ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal. Awal kehidupan baru yang penuh tantangan, penuh ujian, namun juga penuh cahaya dan harapan. Mereka sadar mungkin akan kehilangan banyak hal duniawi. Mereka sadar mungkin akan ditinggalkan sebagian orang. Namun mereka memilih tetap melangkah, karena kedamaian hati yang mereka rasakan jauh lebih berharga dari segalanya. Malam itu, langit terasa lebih luas. Udara terasa berbeda. Seolah dunia ikut menyaksikan keajaiban hidayah yang Allah turunkan. Tidak ada paksaan. Tidak ada kekerasan. Yang ada hanya cinta, cahaya, dan kebenaran yang menyentuh hati. Malam Natal itu bukan lagi sekadar perayaan tahunan. Malam itu menjadi saksi betapa lembutnya cara Tuhan membimbing hamba-hambanya. Betapa kuatnya sebuah kebenaran ketika telah menyentuh hati manusia. Dan betapa indahnya saat iman akhirnya menemukan rumahnya. Keesokan harinya setelah malam penuh haru itu, suasana tidak lagi sama. Tempat yang semalam dipenuhi dengan tangis kebahagiaan kini berubah menjadi pusat kegemparan dunia. Berita tersebar begitu cepat. Banyak pihak terkejut, sebagian marah, sebagian lagi tidak percaya. Mereka yang semalam memeluk keyakinan baru kini, harus menghadapi kenyataan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Justru baru dimulai. Bagi sebagian orang, hidayah yang mereka terima semalam terasa seperti anugerah terbesar dalam hidup. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersembunyi berbagai ketakutan yang mulai bermunculan. Ada yang takut kehilangan keluarga. Ada yang takut kehilangan pekerjaan. Ada yang takut dijauhi lingkungan. Ada yang takut dianggap pengkhianat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jauh lebih kuat daripada rasa takut, yaitu keteguhan iman yang mulai tumbuh di dalam dada mereka. Hari-hari pertama menjadi ujian yang sangat berat. Banyak yang menerima tatapan tajam dari orang-orang di sekitar. Ada yang dicaci, ada yang dihina, ada yang dituduh tersesat. Bahkan ada yang dituduh telah terhasut. Seolah-olah apa yang mereka lakukan bukanlah keputusan hati, melainkan karena pengaruh orang lain. Padahal, hanya mereka yang tahu betapa kuatnya pertarungan batin yang telah mereka lalui sebelum akhirnya memilih keyakinan baru.
Ada yang pulang ke rumah dengan langkah berat, tidak tahu apa yang akan dihadapi. Ada yang membuka pintu dan disambut dengan tangisan keluarganya. Ada yang melihat orang tua menatap dengan kecewa. Ada yang langsung dipeluk dengan air mata karena dianggap telah meninggalkan tradisi keluarga. Ada yang dibentak, ada yang dibujuk, ada pula yang diancam. Namun di tengah semua itu, mereka hanya bisa berdiri sambil menahan air mata, mencoba menjelaskan bahwa keputusan mereka bukan karena kebencian, melainkan karena cinta kepada Tuhan. Ada yang diusir dari rumah. Ada yang kehilangan tempat tinggal. Ada yang tiba-tiba menjadi asing di tengah keluarga sendiri. Ada yang duduk di tangga rumah sambil menangis karena tidak tahu kemana harus pergi. Ada yang hanya membawa pakaian seadanya, sementara hatinya berusaha tetap kuat, yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang telah memilih jalannya. Namun meski terasa menyakitkan, mereka tidak marah. Mereka memahami bahwa keluarga mereka juga sedang mengalami shock, bingung, dan terluka. Mereka tahu bahwa butuh waktu bagi orang-orang terdekat mereka untuk menerima kenyataan. Mereka tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran dan doa. Di antara mereka, ada yang masih bekerja namun harus menghadapi tekanan dari rekan-rekan. Ada yang diejek, diperlakukan berbeda, bahkan dianggap tidak pantas lagi berada di lingkungan tersebut. Namun mereka tetap bertahan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha menunjukkan bahwa keimanan baru mereka tidak menjadikan mereka musuh siapapun. Justru membuat mereka menjadi manusia yang lebih lembut, lebih jujur, lebih damai. Malam-malam mereka dipenuhi doa. Ada yang menangis dalam sujud panjang. Ada yang memohon kekuatan agar tidak goyah. Ada yang berbisik lirih, "Ya Tuhan, Engkau yang membimbingku ke jalan ini. Jangan biarkan aku mundur. Jangan biarkan aku lemah." Air mata jatuh, bukan karena menyesal, tetapi karena betapa beratnya ujian yang harus mereka tanggung. Namun di balik kerasnya ujian itu, Allah memberi pertolongan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di antara mereka yang tersakiti, ada yang menemukan saudara seiman yang siap merangkul. Ada yang diberi tempat tinggal. Ada yang diberi makan. Ada yang diberi pekerjaan baru. Ada yang dipeluk hangat oleh orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal, tetapi kini menjadi keluarga baru dalam iman. Mereka belajar bersama. Mereka belajar membaca kitab suci, belajar beribadah, belajar memahami keyakinan baru mereka dengan hati penuh semangat. Ada yang terbata-bata saat belajar membaca. Ada yang malu karena masih begitu awam. Namun yang lain menguatkan, tidak apa-apa. Semua orang pernah memulai dari nol. Yang penting adalah niatmu, hatimu, dan ketulusanmu. Masing-masing merasakan sesuatu yang luar biasa, ketenangan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Meski dunia seolah memusuhi mereka, hati mereka justru terasa lebih damai. Meski harus kehilangan banyak hal, mereka merasa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedekatan dengan Tuhan yang begitu hangat. Suatu hari, beberapa dari mereka berkumpul. Mereka saling bercerita tentang ujian yang sedang mereka hadapi. Ada yang bercerita sambil menahan tangis. Ada yang hampir menyerah. Ada yang bertanya apakah keputusan mereka salah. Namun setiap kali keraguan muncul, selalu ada kalimat yang menenangkan. Jika ini jalan Tuhan, maka pasti ada kebaikan yang menunggu di ujungnya. Jangan takut. Air mata ini tidak sia-sia. Pengorbanan ini tidak sia-sia. Kita mungkin kehilangan dunia, tapi kita mendapatkan Tuhan. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Ucapan itu membuat banyak hati kembali kokoh. Mereka saling menguatkan. Mereka bagaikan keluarga besar yang dipersatukan bukan oleh darah, tetapi oleh iman. Mereka memahami bahwa perjalanan mereka tidak mudah, tetapi mereka juga yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang berjuang demi kebenaran. Dan benar saja, sedikit demi sedikit, ada perubahan halus yang mulai terlihat. Beberapa keluarga yang awalnya marah, mulai melunak. Mereka melihat perubahan sikap pada orang yang mereka cintai. Mereka melihat kelembutan, kesabaran, kedisiplinan ibadah, dan ketenangan yang terpancar nyata. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang dianggap tersesat justru menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya? Ada yang pada akhirnya memeluk kembali anaknya sambil menangis, bukan untuk memaksa kembali pada keyakinan lama,
tetapi karena mulai memahami bahwa setiap manusia berhak menemukan jalan kebenarannya sendiri. Ada yang mulai menghormati pilihan mereka, meski belum bisa sepenuhnya menerima. Dan itu saja sudah menjadi kebahagiaan besar. Hari-hari pun terus berjalan. Ujian tetap ada. Tantangan tetap menghampiri. Tapi hati mereka kini jauh lebih kuat. Mereka telah melewati badai terbesar. Melawan diri sendiri, melawan rasa takut, melawan keraguan. Dan setelah mereka mampu bertahan, mereka menyadari bahwa setiap air mata yang jatuh ternyata bukan tanda kelemahan, melainkan tanda betapa cintanya mereka kepada Tuhan. Kini, mereka menjalani hidup dengan langkah lebih mantap. Mereka tidak lagi sekadar hidup mengikuti tradisi. Mereka hidup dengan kesadaran penuh tentang siapa yang mereka sembah. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam takdir Tuhan. Bahwa setiap luka akan diganti dengan ketenangan. Setiap kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Hari-hari berlalu setelah badai hebat itu. Mereka yang sempat dicibir, dihina, bahkan diusir, kini mulai menjalani kehidupan baru dengan langkah yang lebih kuat. Luka memang belum hilang sepenuhnya, tapi mereka mulai menyadari bahwa luka itu justru membuat mereka semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin dekat kepada Tuhan yang mereka yakini sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Namun ternyata, perjalanan mereka tidak hanya berhenti pada perjuangan mempertahankan iman. Tuhan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Berita tentang malam penuh haru itu terus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak yang menolak percaya, tetapi banyak pula yang justru penasaran. Ada yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang penasaran apa yang membuat sekian banyak orang berani mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Ada pula yang diam-diam tergerak hatinya, namun belum berani mengakuinya. Di berbagai tempat, orang-orang mulai berdiskusi. Ada yang membantah keras. Ada yang mencoba membungkam kabar itu. Namun semakin mereka mencoba menutupinya, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh di hati banyak manusia. Sebab kabar itu tidak hanya berbicara tentang pindah keyakinan, tetapi tentang kejujuran hati, tentang keberanian, tentang pencarian kebenaran yang tulus. Beberapa orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu mulai bercerita. Mereka menceritakan bagaimana suasana malam itu terasa begitu berbeda. Mereka menceritakan bagaimana hati mereka tiba-tiba diguncang dengan kesadaran bahwa selama ini mereka mungkin salah memahami sosok yang mereka agungkan. Mereka menceritakan tangis, ketundukan, dan ketenangan yang mereka lihat. Cerita itu menyebar, bukan untuk sensasi, tapi sebagai kesaksian iman. Banyak hati yang mulai ikut bergetar. Ada yang membaca kisah itu sambil meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Ada yang tiba-tiba merasa dadanya sesak setiap kali mendengar kisah tersebut. Ada yang mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri dalam kesunyian malam. Tidak sedikit pula yang menangis dalam doa, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberi jalan yang benar. Sementara itu, mereka yang telah mantap dengan keyakinan barunya tidak tinggal diam. Mereka tidak hanya sibuk menyelamatkan diri, tidak hanya sibuk mengurus luka sendiri. Mereka justru ingin membuktikan bahwa iman mereka bukan hanya sekadar ucapan, tetapi benar-benar mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka mulai memperbaiki akhlak. Mereka belajar menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, lebih penuh kasih sayang. Mereka mulai menolong orang lain tanpa berharap balasan. Mereka menebarkan kebaikan bukan untuk dipuji, melainkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas cahaya hidayah yang telah diberikan. Ada yang membantu kaum miskin. Ada yang merawat orang tua yang terlantar. Ada yang mengajar anak-anak yatim dengan penuh kasih. Ada yang menguatkan sesama yang masih dalam kebingungan iman. Dalam diam, mereka membangun kehidupan baru yang dipenuhi cinta dan ketulusan. Perlahan, orang-orang yang dulu mencibir mulai keheranan. Bagaimana mungkin orang yang dianggap meninggalkan iman lama kini justru menjadi jauh lebih mulia? Bagaimana mungkin mereka yang dianggap tersesat justru hidup dengan penuh kedamaian, penuh tanggung jawab, penuh ketulusan? Di antara keluarga yang dulu begitu marah, kini beberapa mulai luluh. Mereka mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang begitu nyata. Mereka melihat seseorang yang dulu keras kepala kini berubah lembut. Mereka melihat seseorang yang dulu mudah marah kini penuh kesabaran. Mereka melihat seseorang yang dulu hanya memikirkan diri sendiri kini begitu peduli pada orang lain.
Hati yang tadinya tertutup perlahan mulai terbuka. Ada yang diam-diam mengamati dari jauh. Ada yang diam-diam membaca tentang Islam. Ada yang diam-diam mendengarkan lantunan ayat suci dan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada yang mulai sadar bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah sekadar fenomena, melainkan sebuah panggilan ilahi yang tidak bisa dipungkiri. Sementara itu, mereka yang telah mantap dalam keimanan mulai belajar lebih dalam. Mereka mempelajari sejarah para nabi. Mereka mempelajari ajaran tauhid. Mereka merenungi setiap ayat yang mereka baca. Dan setiap kali mereka memahami sesuatu, air mata hampir selalu jatuh karena rasa haru dan syukur. Mereka kini benar-benar sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka dulu hidup dalam kebingungan, Tuhan tetap menunggu dengan penuh kasih. Dan ketika saatnya tiba, Tuhan memanggil mereka dengan cara yang begitu indah. Mereka mulai menyadari bahwa hidayah bukanlah sesuatu yang murah. Hidayah adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan hanya kepada mereka yang benar-benar mencari dengan hati tulus. Mereka tidak lagi memandang peristiwa malam itu sebagai kejutan semata. Mereka memandangnya sebagai tanda cinta Tuhan kepada mereka. Di hadapan keyakinan itu, segala rasa takut perlahan memudar. Mereka tidak lagi terlalu memikirkan caci maki manusia. Mereka tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia. Karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan jiwa yang tak bisa dibeli dengan apapun. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang mereka. Perlahan, dunia mulai belajar sesuatu melalui kisah mereka. Dunia mulai melihat bahwa kebenaran tidak selalu datang melalui debat, bukan melalui paksaan, bukan melalui kebencian, tetapi melalui sentuhan lembut di hati manusia. Kisah itu mengajarkan bahwa keyakinan sejati tidak lahir dari tradisi semata, tetapi dari kesadaran yang dalam. Bahwa iman bukan sekadar warisan, tetapi pilihan hidup yang harus diperjuangkan. Bahwa kejujuran kepada hati sendiri adalah bentuk keberanian terbesar. Dan yang paling menyentuh, kisah itu mengajarkan bahwa Tuhan selalu punya cara indah untuk membimbing manusia kepada cahayanya. Kini, mereka melangkah dengan kepala tegak, bukan karena kesombongan, tapi karena rasa syukur. Mereka tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun. Mereka tidak menyalahkan masa lalu. Mereka justru menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga yang membuat mereka semakin menghargai kebenaran yang kini mereka genggam. Mereka tidak tahu apa yang menanti di masa depan. Mereka tidak tahu ujian apa lagi yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, hati mereka kini telah menemukan rumahnya. Jiwa mereka telah menemukan sandarannya. Langkah mereka kini tidak lagi goyah, karena mereka berjalan dengan cahaya iman yang selalu menerangi. Bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Ini adalah tentang kemenangan mereka atas diri sendiri. Tentang keberhasilan mereka melawan ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Ini adalah tentang bagaimana Tuhan mengubah malam perayaan menjadi malam hidayah. Mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Mengubah kebingungan menjadi keyakinan. Mengubah gelap menjadi cahaya. Dan cahaya itu, kini tidak hanya tinggal di hati mereka, tetapi mulai memancar ke seluruh dunia, menjadi inspirasi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, selama manusia tidak menutup hati dari cahaya Tuhan. Waktu terus berjalan. Peristiwa besar yang menggetarkan hati itu, kini telah menjadi bagian dari sejarah hidup mereka. Namun meski hari telah berganti, dan waktu terus melangkah maju, kenangan tentang malam hidayah itu tidak pernah benar-benar pudar. Justru semakin lama, semakin terasa maknanya. Setiap kali diingat, dada mereka kembali bergetar. Air mata seringkali jatuh, bukan lagi karena kebingungan atau takut kehilangan, tetapi karena penuh rasa syukur atas nikmat iman yang kini telah tertanam begitu dalam di hati. Kini kehidupan mereka mulai menemukan bentuk yang lebih utuh. Mereka yang dulu berjalan dengan penuh ketakutan, kini melangkah dengan keyakinan yang mantap. Mereka yang dulu menangis karena kehilangan, kini menangis karena kebahagiaan yang begitu hangat memenuhi jiwa. Mereka yang dulu berdiri sendirian, kini berdiri bersama saudara-saudara seiman yang selalu siap merangkul, menguatkan, dan menemani. Hari-hari mereka kini diisi dengan ibadah yang menenangkan hati. Setiap sujud terasa begitu dalam, seolah seluruh beban hidup diletakkan di hadapan Tuhan. Setiap doa terasa begitu berarti, seolah menjadi jembatan langsung antara jiwa mereka dan Sang Pencipta.
Mereka merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka miliki. Rasa dekat dengan Tuhan yang begitu nyata dan tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Setiap orang menjalani kehidupan baru dengan caranya masing-masing. Ada yang mulai mengabdikan diri membantu sesama mualaf, memberi penguatan bagi mereka yang baru melangkah. Ada yang menjadi penggerak dakwah kebaikan dengan cara yang lembut, bukan untuk memaksa siapapun, tetapi untuk menunjukkan bahwa keimanan yang sejati membawa cinta, bukan kebencian. Ada yang memilih diam, namun hidupnya sendiri menjadi saksi perubahan. Akhlaknya, tutur katanya, ketulusannya, semuanya menjadi bukti indah tentang apa yang dilakukan cahaya iman dalam diri seorang manusia. Hubungan dengan keluarga pun perlahan mengalami perubahan yang menghangatkan hati. Meski tidak semua menerima, setidaknya banyak yang kini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak menjadi jahat setelah memeluk Islam. Mereka tidak berubah menjadi kasar, tidak berubah menjadi pembenci, tidak berubah menjadi musuh. Mereka justru menjadi lebih lembut, lebih penyabar, lebih menghormati orang lain, dan lebih bertanggung jawab. Beberapa keluarga yang dulu begitu keras menolak, kini mulai membuka diri. Ada yang datang dengan hati masih ragu, bertanya dengan penuh kehati-hatian, "Apakah kamu bahagia?" Dan jawaban yang mereka dengar bukan hanya dari ucapan, tetapi terpancar jelas dari mata yang penuh ketenangan, dari wajah yang selalu basah oleh air mata syukur, dari sikap hidup yang penuh kedamaian. Di dalam hati keluarga yang menyaksikan itu, sedikit demi sedikit tumbuh rasa tenang. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi mereka melihat satu hal yang nyata. Keputusan itu telah membawa kedamaian. Dan tidak ada orang tua atau keluarga di dunia ini yang benar-benar menginginkan selain kebahagiaan orang yang mereka cintai. Maka meskipun ada rasa berat, ada luka, ada perbedaan, mereka mulai belajar menerima. Jika bukan sepenuhnya menerima keyakinan baru itu, setidaknya menerima bahwa jalan hidup seseorang adalah urusan antara dia dan Tuhannya. Di saat yang sama, kehidupan mereka juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di belahan dunia lain. Kisah keberanian mereka, keteguhan hati mereka, dan keindahan cara Tuhan membimbing mereka menyentuh banyak jiwa. Ada yang membaca kisah itu sambil menangis. Ada yang terdiam panjang merenung. Ada yang mulai berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, meminta petunjuk dalam hidupnya. Ada yang mencoba mendekat kepada Tuhan dengan cara yang lebih benar, lebih jujur, lebih tulus. Perlahan, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang diri mereka sendiri. Bukan hanya tentang keberanian untuk berubah. Bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang lama demi sesuatu yang baru. Lebih dari itu, perjalanan mereka adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu punya cara indah untuk membawa manusia menuju kebenaran. Dan kisah mereka menjadi cahaya yang menerangi banyak hati lain yang sedang mencari. Kini, jika mereka menoleh ke belakang, mereka tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka yang menakutkan. Mereka melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan iman. Mereka tidak lagi membenci masa lalu, karena dari sanalah mereka belajar banyak hal. Mereka tidak lagi marah pada siapapun yang pernah menyakiti mereka, karena dari sanalah mereka belajar arti kesabaran dan keteguhan. Mereka tidak lagi menganggap ujian hidup sebagai kutukan, melainkan sebagai tanda kasih sayang Tuhan yang ingin menguatkan mereka. Mereka memahami satu hal besar dalam hidup, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, bukan tentang dihormati semua orang, bukan tentang hidup tanpa ujian. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa tenang karena berada di jalan yang benar. Ketika jiwa merasa dekat dengan Tuhan. Ketika hidup dijalani bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ada momen-momen di mana mereka kembali mengingat saat mereka pertama kali melafalkan kalimat syahadat. Detik itu kini menjadi detik paling berharga dalam hidup mereka. Mereka teringat bagaimana tubuh mereka gemetar. Mereka teringat bagaimana air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka teringat bagaimana dada mereka terasa lapang dan jiwa mereka seolah dilahirkan kembali. Dan kini, setelah melewati perjalanan panjang, ketakutan, tekanan, kehilangan, ujian, hingga akhirnya kedamaian, mereka sadar bahwa semua itu adalah bagian dari skenario indah yang Tuhan atur untuk mereka. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang mereka alami adalah bagian dari cara Tuhan membentuk mereka menjadi hamba yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur. Mereka pun berjanji dalam hati, akan menjaga iman itu sebaik mungkin.
Mereka ingin hidup dengan penuh kebaikan, penuh cinta, dan penuh kepedulian kepada sesama. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan, bukan agama yang penuh kebencian, tetapi agama yang dipenuhi rahmat, kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Mereka ingin membuktikan bahwa menjadi seorang Muslim bukanlah akhir dari kehidupan lama, melainkan awal dari kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Pada akhirnya, kisah ini tidak berakhir dengan kebencian, tidak berakhir dengan permusuhan, tidak berakhir dengan pertikaian. Kisah ini berakhir dengan cinta, dengan ketenangan, dengan kedekatan kepada Tuhan, dengan harapan besar bahwa suatu hari nanti, lebih banyak hati yang akan menemukan cahaya sebagaimana hati mereka telah menemukannya. Dan meski kisah ini telah mencapai bab terakhirnya, perjalanan mereka sebenarnya baru saja dimulai. Perjalanan untuk terus belajar, perjalanan untuk terus memperbaiki diri, perjalanan untuk terus menjaga iman, perjalanan untuk menyebarkan kedamaian dan kebaikan kepada siapapun, tanpa memandang perbedaan. Karena pada akhirnya, inilah inti dari semua yang telah mereka jalani, bahwa hidup hanyalah perjalanan sementara, dan cahaya iman adalah pegangan paling indah yang bisa dimiliki seorang manusia. Mereka kini melangkah maju, dengan hati yang penuh syukur, dengan jiwa yang penuh harapan, membawa kisah haru mereka sebagai bukti bahwa kebenaran selalu punya jalan, dan Tuhan selalu bersama hati yang tulus mencarinya. Dan di sanalah, kisah haru ini menemukan makna terbesarnya. Bukan sekadar cerita tentang keberanian, bukan sekadar kisah tentang keputusan besar, tetapi kisah tentang cinta Tuhan yang turun lembut ke dalam hati manusia, mengubah gelap menjadi terang, mengubah takut menjadi tenang, mengubah kebingungan menjadi keyakinan, dan mengubah hidup mereka selamanya.